Pak Kuncoro mungkin bisa langsung menanggapi seperti apa. Anda sebagai relawan deg-degan tidak sebetulnya mendukung Anies Baswedan yang posisi saat ini itu masih menjadi yang masih mendukung hanya Anies saja. Belum ada partai lain dan juga belum memenuhi presidensial threshold 20%. Anda Ya, dari kacamata relawan seperti apa? jadi gini, Pak Anies ini kan berbeda sama sama yang sebelumnya ya, sama tokoh-tokoh apa capres-capres yang sebelumnya. Dan ini lebih apa? Geloranya ini lebih besar ketika Pak Jokowi dulu sama Pak SBY ya waktu maju Hmm. pertama kali gitu kan. Pak Anies belum ada satu partai pun yang mendukung, itu rakyat relawannya itu sudah terbentuk. Kalau di total udah jutaan ini, jutaan relawan ini yang ada gitu. Sampai saat ini pun sudah ada hampir 200 relawan Anies di setiap di seluruh Indonesia ya. Jadi Hmm. ketika Pak Anies mau datang kemana itu kita tuh ada forum ya, forum komunikasi. Jadi setiap Pak Anies ada acara dimanapun itu sudah panitianya sudah komplit. Jadi dari gabungan forum-forum komunikasi simbol-simbol relawan yang saat ini sudah hampir ada 200 ini, itu sudah berkonsolidasi yang dia yang menyelesaikan setiap setiap acara yang ada di sebuah kota gitu. Hmm. Jadi memang yang disampaikan Mas Agus tadi benar, nggak salah karena memang syarat utamanya itu adalah presiden threshold 20% kan. Ya. Tetapi untuk mendapatkan presiden threshold itu kan, nah kalau bagi kami ya, elektabilitas itu dibangun gitu. Dibangun itu lewat apa? Lewat dukungan rakyat. Hmm. Ketika dukungan rakyat itu dibangun lewat apa? Ya lewat sosialisasi kan gitu. Jadi kita memilih cara membangun dukungan rakyat sosialisasi ke seluruh Indonesia sebesar-besarnya, banyak-banyaknya agar popularitas elektabilitas Pak Anies memuncak gitu. Ketika Hmm. memuncak itu akhirnya yang partai yang dia akan melihat ini potensi ini menang gitu loh. Karena nggak mungkin Oke. partai itu akan mendukung orang yang tidak punya potensi menang kan. Hmm. Potensi menang itu kan bisa dilihat dari dukungan rakyat yang terwujud dalam sebuah elektabilitas yang terbentuk itu gitu kan. Jadi kita Hmm. berpikirnya terbalik ya. Jadi bagaimana kita di lapangan dari nol termasuk sebatas nasional ini relawan yang pertama menggerakkan ya awal-awal yang menggerakkan dukungan sehingga akhirnya sekarang jadi hampir 200 dan ketika nanti makin ke depan itu makin lebih banyak lagi gitu. Ya. Itu belum ada partai loh. Maksudnya baru partai Nasdem yang kemarin yang Hmm. mendukung. Nanti kalau ada gabungan partai lagi atau mungkin kita tunggulah 3-4 bulan lagi itu pasti jumlahnya berlipat lagi gitu. Hmm. Jadi kalau untuk soal gentar atau enggak kita percaya diri bahwa apa ya melihat melihat dinamika yang terjadi sampai Pak Anies pun belum sempat kemarin kan banyak yang menghujat kan walaupun itu kita abaikan gitu ya. Jadi wah, menunggu Pak Anies selesai masa jabatan habis itu habis karir politiknya. Tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi ketika ketika datang kemanapun puluhan ribu orang datang, nah itu yang Hmm. menjadi malah lawan yang gentar terhadap itu. Dan kita yakin nanti pada saatnya partai-partai itu akan memberikan dukungan sehingga minimal 20% presiden tersebut itu bisa terpenuhi. Kurang Hmm. lebih seperti itu. Baik, artinya walaupun tapi ini Pak Kuncoro, sebesar apapun dukungan dari relawan yang bisa mendaftarkan Anies menjadi capres adalah presiden Partai. threshold 20%. Berarti Anda tetap meyakini bahwasanya dengan dukungan masifnya dukungan dari relawan Anies ini akan membantu partai-partai yang kemudian dekat dengan Anies agar bisa memberikan dukungannya, seperti itu. Iya, yang terjadi seperti ini Mas. Jadi Hmm. relawan Anies ini itu bersedia mensupport memenangkan caleg-caleg yang partai yang mengusung dan mendukung Mas Anies. Itu Hmm. kita ada macam kesepakatan bersama kan gitu. Jadi ada dua cara yang dipakai untuk yang pertama memang yang disarankan sama Mas Agus tadi adalah pendekatan ke partai itu memang tokoh-tokoh elit kan. Jadi tokoh-tokoh elit itu melakukan itu, lobby-lobby politik kan, itu tentu jelas itu dilakukan. Yang kedua nih, yang dilakukan relawan apa? Adalah membangun dukungan. Jadi dua cara itu dilakukan secara simultan bareng ya, dilakukan dua-duanya supaya nanti kedekatan sama partai bagus karena saat ini pun dari tiga partai ini juga aktif konsolidasi terus Mas. Jadi dari partai tiga ini sudah aktif, insya Allah nanti nggak butuh lama, insya Allah nanti akan ada kesepakatan untuk mengusung itu. Hmm. Tetapi elektabilitas ini kan juga penting gitu, karena jangan sampai partai didukung partai tetapi dukungan rakyat nggak ada, bisa maju tapi kalah juga kan gitu kan juga nggak bagus kan. Hmm. Jadi dukungan dukungan dari rakyat juga dibangun supaya masif
tiket dari partai juga didapat. Memang syaratnya memang nanti sebenarnya dari tiket partai. Tapi kalau kita hanya fokus di tiket partai gitu ya, satu belum tentu dapat gitu kan. Karena partai juga akan melihat nih, ini layak didukung enggak loh, elektabilitas saja kecil, dukungan rakyat enggak ada kan gitu. Tapi kalau dukungan rakyat juga dibangun masih besar gitu kan, otomatis partai juga percaya, apalagi ada apa ya, kesepakatan di relawan. Kalau ketika partai siapapun yang mendukung Mas Anies itu akan kita support untuk kemenangan caleg-caleg yang ada di daerah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.